Halo teman-teman, selamat datang ke channelnya Orang Hongkong. Di video sebelumnya kita pergi ke daerah Tsim Sha Tsui melihat betapa sepinya daerah di sana karena pandemi COVID yang gelombang ketiga ini. Nah, hari ini saya akan bawa kalian pergi ke Causeway Bay untuk melihat situasi keadaan di sana. Ya, kita pergi sekitar jam 6 sore ya, karena jam 6 sekarang tuh ada peraturan jarak sosial yang restoran harus tutup mulai dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi keesok harinya. Jadi terpaksa orang-orang harus take away atau makan di rumah, masak sendiri gitu. Karena restoran-restoran bukannya tutup sepenuhnya sih. Jadi mereka masih boleh serve order-order yang take away atau order yang online gitu. Ya tapi jalan otomatis kan jadi sepi, orang-orang nggak bisa makan malam di luar kan. Sebenarnya pemerintah Hong Kong tuh pengen melakukan kebijakan ini untuk full day. Ya tapi hitung-hitung susah soalnya masih kerja kan orang-orang. Jadi siangnya mereka harus keluar makan. Nah terus bagaimana ya? Tsim Sha Tsui kemarin kita lihat kan banyak toko-toko udah tutup gitu ya. Bisnis nggak bisa jalan gitu. Sebenarnya Causeway Bay keadaannya lebih parah. Lebih banyak toko yang tutup dan mulai sejak awal tahun ini. Nah, kenapa? Soalnya tahun lalu kan semua tahu ada ya masalah sosial di Hong Kong, jadi menyebabkan banyak demonstrasi yang terjadi dan salah satu pusat demonya itu di Causeway Bay, depannya Sogo. Nah, kenapa akibatnya lebih fatal kalau demo di Causeway Bay dibanding daripada daerah Tsim Sha Tsui? Nah, kesatu, Causeway Bay itu terletak di Hong Kong Island. Nah, Hong Kong Island itu beda sama Kowloon. Kowloon kan sama New Territories kan luas. Tapi kalau Hong Kong Island kan jalan utamanya cuma satu gitu. Soalnya Hong Kong Island itu kebanyakan area itu gunung. Jadi yang bisa buat orang beraktivitas sama tinggal itu kebanyakan di satu jalan itu. Jadi ujung ke ujung gitu. Jadi dari kayak area Taiwan terus ke daerahnya Kennedy Town atau lebih ujung lagi gitu. Nah, kalau terjadi demo atau kerusuhan di Hong Kong Island, terutama Causeway Bay kan pusat perbelanjaan sama restoran. Nah, langsung lumpuh satu daerah. Nah, kenapa kok milih Causeway Bay biasanya kalau ada demo atau kerusuhan? Karena biasanya mereka berkumpul, kan ada ini Victoria Park, kan taman paling besar di Hong Kong. Jadi mereka sebelum melakukan demonstrasi itu mereka berkumpul di Victoria Park dulu. Jadi baru dari sana rame-rame jalan ke arahnya Causeway Bay terus Wancai, Admiralty terus Central terus Zhangwan terus kadang-kadang mereka masih terus ke arah Kennedy Town gitu. Nah ya begitulah ya. Mari lihat sekarang Causeway Bay itu keadaan situasinya bagaimana dan kita berangkat sekarang. Oke, let's go. Saya ada di Tin Hau dan saya akan naik tram untuk menuju ke arah Causeway Bay. Nah ini Victoria Park keadaan hari Minggu tanggal 19 ya, situasinya begini. Jadi masih rame, banyak orang-orang Indonesia masih berkumpul di Taman Victoria, tapi sebagian juga masih tertib, jadi tidak lebih dari 4 orang untuk berkumpul jadi satu grup gitu. Tetapi mungkin lebih baik sih nggak di satu lokasi gitu ya berkumpulnya, mungkin ya taman-taman yang dekat rumah gitu, jangan terlalu jauh atau semua berkumpul di Victoria Park gitu. Soalnya sekarang kan keadaannya juga masih ya bahaya juga. Nah sekarang saya ada di Sogo, terlihat sepi sekali Sogo. Nah ini jalan di belakang Sogo. Toko-toko masih buka tapi terlihat sepi orang-orangnya. Nah ini banyak toko-toko yang udah tutup nih, yang udah bangkrut gitu. Banyak sekali di Causeway Bay saya lihat. Nah ini juga ya di jalan Percival Street udah ada beberapa toko yang sudah tutup. Nah ini restoran-restoran udah nggak melayani customer lagi, jadi cuma take away. Nah ini toko yang bangkrut, yang udah tutup lama. Nah sekarang kita ada di World Trade Center di Causeway Bay. Ya ini Muji terlihat sepi pada hari Minggu, biasanya rame. Ini restoran-restoran juga banyak yang tutup, yang buka juga cuman untuk take away saja. Nah ini daerah dekat World Trade Center, toko-toko nggak ada pengunjungnya.
Nah, ini yang agak rame nih, daerah yang dekat Windsor House sebelah Sogo. Nah, ini penyeberangan Sogo nih. Biasa hari Minggu kan penuh semua nih. Ini sepi sekali ini. Ya, orangnya dikit gitu. Jadi pada stay di rumah. Nah, sekarang kita jalan menuju ke Hysan Place sama Times Square, melihat keadaan di sana bagaimana. Nah, ini jalan sih sepi sekali. Kalau kalian sering ke Hong Kong dulu, ini jalan kan selalu penuh sampai kadang nggak bisa jalan kan. Nah, ini dalam Hysan Place, ya sepi sekali sih saya bisa bilang. Nah, ini dekat Hysan Place juga ada toko yang udah bangkrut. Ini jalan menuju ke Lee Garden. Biasanya kan banyak pasar di sini, sepi juga. Nah, banyak toko yang tutup juga di sini. Nah, ini tokonya juga tutup. Dulunya toko obat sih kalau nggak salah ini. Lihat di sana juga. Nah, ini kita di jalan penyeberangan ke Times Square. Tuh taksinya nggak ada penumpangnya semua itu. Lihat, antri sama kayak begitu. Tapi nggak ada yang naik. Nah, ini lapangan depan Times Square tuh sepi sekali. Biasanya hari Mingguan penuh, terus biasanya ada pertunjukan gitu, udah nggak ada semua. Nah, ini dalam Times Square sepi juga. Toko-toko juga ada yang udah nggak buka lagi. Cukup sedih sih melihat situasi seperti begini. Nggak tahu tuh toko-toko bertahan sampai kapan gitu. Nah, ini Starbucks yang di atas Times Square yang di lantai 9. Ini biasanya rame sekali ini Starbucks karena nggak ada orang. Oh ya, soalnya setelah jam 6 sih, jadi nggak boleh melayani customer lagi, hanya boleh take away, nggak boleh dine in. Ini ya guys, kaca-kaca yang tinggi gini tuh dulu tuh cuma sampai lantai 5 kalau nggak salah. Sekarang dibangun sampai lantai 9 dan semua eskalator pasang kaca gini. Ya, penyebabnya juga dulu ada banyak kasus bunuh diri gitu, tapi dia bangun lebih tinggi sampai lantai 9 tuh karena awal tahun atau tahun lalu tuh kan masih ada demo tuh di Causeway Bay, jadi mereka tuh sempat masuk ke Times Square gitu, jadi ya lempar-lempar barang dari atas gitu, takutnya gitu kan. Jadi ya manajemennya Times Square ya bangun ini kaca yang tinggi gini sampai ke lantai 9 yang paling atas itu. Nah, ini toko-tokonya pada kosong. Jadi ya ngomong jeleknya sih, sales-salesnya pada gigit jari semua itu. Sejak akhir tahun lalu. Sekarang lebih parah lagi karena pandemi Covid kan. Jadi itu tingkat pengangguran sekarang di Hong Kong baru diupdate kemarin tanggal 21 udah mencapai 6,2. Dan sebagian besar tuh dari sektor retail sama restoran gitu ya. Jadi itu kalau begini terus diperkirakan nanti mungkin akhir tahun tuh bakal lebih parah gitu situasinya. Apalagi sekarang kan ada hubungan China dengan Amerika lagi memburuk, tapi malah kena dampaknya Hong Kong gitu. Nah, ini dekat pasar yang di seberangnya Times Square. Kalau pasar sih masih rame ya. Soalnya kan udah nggak bisa makan di restoran kalau setelah jam 6 malam. Jadi pada belanja nih di pasar. Cuma belanja di pasar juga was-was, soalnya belakangan ini banyak kasus juga yang tertular COVID-19 dari pasar. Terima kasih semua udah melihat channel Orang Hong Kong dan sampai jumpa di next video. Bye.